Di sisi lain, orang-orang dari peradaban Transferi terus bersorak, dan Leviadon yang mendengar itu berkata bahwa pihak Transferi tampaknya yakin akan kemenangan mereka. Ia lalu berkomentar bahwa lawan Bracken menunjukkan kemampuan regenerasinya dari ronde pertama, tetapi entah kenapa, pertarungan itu berakhir hanya dalam 3 detik, dan dirinya tidak tahu apakah Jinwo akan bangkit kembali kali ini. Sementara itu, Lina dengan cemas menggigit kukunya dan memohon agar Jinwo melakukannya. Namun, Lina tiba-tiba terkejut dengan apa yang dirinya lihat. Ternyata, Jinwo sekarang sudah berada tepat di bawah Bracken. Leviadon lalu berkomentar bahwa sepertinya Jinwo menghindari serangan kuat itu dengan mengganti arah gerakannya. Dan serangan itu, yang secara tajam mengeksploitasi kelemahan pengguna regenerasi, Jinwo dapat menghindarinya dengan menggunakan gaya bertarung yang benar-benar berbeda, dan hal itu sungguh menakjubkan. Kemudian, sembari memegang lengannya yang terluka, Jinwo berkata bahwa bagian-bagian yang terkena kekuatannya tidak beregenerasi. Namun, Lina dan Marcel yang melihat itu malah nampak senang, berkata bahwa rencana mereka berhasil, sementara Mark hanya menatap mereka dengan bingung. Mark kemudian mengatakan bahwa ia sama sekali tidak mengerti, lalu bertanya apakah menghindar sekali itu berarti sesuatu, dan menyebut mereka gila. Lina pun tersenyum dan menjawab bahwa wajar saja jika Mark tidak mengerti, karena bahkan mereka sendiri tidak yakin ini akan berhasil. 2 minggu sebelumnya, terlihat Jinwo yang jatuh ke lantai saat bertanding melawan Marcel. Di sana, Lina bertanya kepada Marcel apakah dia memperhatikan sesuatu yang berbeda dari Jinwo, dan Marcel berkata bahwa itu bukan hanya berbeda, karena bahkan dengan pengekang kekuatan yang terpasang di lehernya, Jinwo perlahan menjadi lebih cepat. Marcel kemudian mengatakan bahwa meskipun Jinwo yang dibatasi kekuatannya, namun ia merasa jika hidupnya semakin dalam bahaya. Ia lalu menunjuk luka di wajahnya, berkata bahwa itu adalah luka yang Jinwo berikan selama latihan. Mendengar itu, Lina bertanya apa hanya itu saja, dan mengatakan bahwa 2 minggu seharusnya sudah cukup bagi mereka. Namun, Marcel tidak tahu apa maksud dari perkataan Lina barusan. Lina kemudian pergi sembari berkata bahwa dirinya akan segera melaporkan hal ini ke markas, dan menyuruh Marcel untuk mempertahankan itu selama latihan. Mendengar itu, Marcel hanya bertanya-tanya apa yang sedang Lina pikirkan. Marcel tidak tahu, tetapi untuk saat ini ia hanya akan mendengarkan perintahnya. Tiba-tiba, Jinwo yang masih tergeletak di lantai bertanya apakah Marcel hanya akan terus melontarkan omong kosong. Ia lalu menyuruh Marcel untuk berhenti berhayal, karena tidak mungkin orang biasa sepertinya bisa melatihnya. Mendengar itu, Marcel pun berkata bahwa dirinya tahu persis betapa menyedihkannya dirinya di mata Jinwo saat ini, karena tanpa pengekang, Jinwo bahkan tidak akan merasakan sedikitpun dampak dari pukulannya. Dan serangannya pasti tampak begitu lambat hingga Jinwo tidak perlu repot-repot menghindarinya. Tetapi sama seperti tetesan air yang pada akhirnya memotong batu, bahkan serangan, ketika diulang-ulang pada akhirnya akan mengenainya. Pada saat itu, jika kemampuan regenerasinya tidak berfungsi normal, bahkan seseorang sehebat Jinwo pun bisa kehilangan segalanya hanya dari 1 pukulan. Namun Marcel menduga jika keberuntungan seperti itu hanya datang beberapa kali dalam hidup seseorang. Jinwo pun marah, tidak percaya dirinya sedang dibantu seperti ini. Kembali ke masa sekarang, Marcel berkata bahwa dengan kekuatan seperti itu, tidak mungkin Jinwo hanya diam mendengarkan nasihat orang lain, dan menyebut ini latihan agar Jinwo belajar secara alami memang tujuan Lina pada akhirnya. Lina pun membenarkan dugaan itu, karena setelah mengamatinya cukup lama, bagi seseorang seperti Jinwo, yang memiliki harga diri kuat, dia pikir pendekatan ini akan lebih berhasil daripada bujukan atau rayuan. Ia lalu berkata bahwa hal terpenting dalam pertarungan melawan Bracken adalah menghindari serangan kritis. Namun, saat Lina mengatakan itu, tiba-tiba seseorang berkata bahwa untuk peradaban tingkat 1, mereka benar-benar memahami kelemahan para pengguna regenerasi. Ternyata, itu adalah Auran. Ia sekarang tahu alasan mereka berlatih di arena tua itu di mana pengekangan tidak bisa dilepaskan, adalah untuk memperbaiki ketergantungan pada kemampuan, masalah yang sering terjadi di antara para regenerator. Auran lalu menjelaskan jika biasanya, ketika ada seseorang yang hampir abadi, mereka tidak akan menganggap itu kelemahan. Siapapun akan melihatnya sebagai kekuatan. Namun mereka memiliki pengamatan yang sangat tajam. Tidak seperti ronde pertama di mana keberuntungan memainkan peran besar. Sejak pertandingan kedua di mana informasi tentang pertandingan dipublikasikan, kemampuan wakil kedua memegang peran penting dan tampaknya pihak Bracken sama sekali tidak mempersiapkan situasi ini.
Sementara itu di sisi lain tribun, Twinkies menyebut mereka sekumpulan orang bodoh. Ia kemudian berkata jika pantas saja bahkan dengan kekuatan itu mereka tetap menjadi peradaban tingkat 2 selama ini, dan lebih menguntungkan baginya jika orang bumi menang. Akan tetapi, ia tidak ingin melihat Jinwo menang dengan mudah. Jadi, dia berharap Bracken bisa memaksakan dirinya lebih jauh, menyebut Bracken sebagai boneka terkuat di alam semesta. Kembali ke pertarungan, mereka kini saling berhadapan. Lina kemudian berteriak, berkata kepada Jinwo agar tidak lengah dan juga menyuruhnya untuk menghindari serangan berikutnya juga. Mark lalu berkata bahwa Lina mungkin bereaksi berlebihan karena Jinwo akan pulih juga, membuat Lina bertanya apakah Mark pikir regenerasinya tidak punya kelemahan. Lina kemudian menyuruh Mark untuk melihat baik-baik, berkata bahwa lengan kiri Jinwo masih belum pulih juga. Melihat itu, Mark pun bertanya-tanya apa yang salah dengannya, dan berkata bahwa peradaban Transferi hanya bisa memanipulasi energi mereka sendiri, bertanya apakah itu benar. Lina pun membenarkan perkataan itu, dan semua yang bisa mereka lakukan dengan kemampuan itu, adalah mengendalikan energi mereka dan mentransfernya ke orang lain. Itu pada dasarnya adalah kemampuan yang berorientasi pada dukungan daripada yang cocok untuk pertempuran. Mendengar itu Mark bertanya kenapa begitu, dan Lina menjawab bahwa setiap makhluk hidup memiliki batas energi yang bisa mereka terima. Namun, Bracken memaksa energi yang melampaui batas ini ke dalam lawannya, yang akhirnya menghancurkan mereka. Alasan serangan ini begitu kritis bagi Jinwo, adalah karena organ terkait energi di area yang diserang rusak, membuatnya mustahil menggunakan kemampuannya. Mark pun berkata bahwa itu benar-benar serangan yang brutal dan berkata bahwa pada akhirnya lawan juga menghabiskan banyak energi. Lina berkata jika itu benar, tetapi cadangan energi lawannya hampir tak terbatas. Setelah berkata demikian, Lina berpikir bahwa meskipun begitu, menggunakan serangan seperti itu pasti akan membebani tubuhnya. Itu mungkin akan sulit digunakan terus-menerus, dan mereka bertujuan mengeksploitasi kelemahan kemampuan regenerasi mereka dengan serangan pertama itu. Jadi, tidak akan ada serangan yang dipersiapkan seperti itu lagi untuk serangan berikutnya. Kemudian, terlihat salah satu Transferi melemparkan kaleng, mengenai kepala pria yang berjalan keluar bersama Bracken yang sedang terkejut. Mereka bertanya apa yang sedang kalian lakukan, dan mengatakan bahwa dia harus cepat membantu sang pelindung dalam pertempuran sambil menyebutnya bodoh. Mendengar itu kalian marah, karena mereka memerintahinya. Ia berpikir bahwa ledakan energi itu adalah keterampilan terkonsentrasi yang hanya bisa digunakan beberapa kali sehari, dan itulah sebabnya dirinya dengan cermat menganalisis gaya bertarung lawan untuk mempersiapkan momen ini, dan mereka harus mengenainya dengan ledakan energi berikutnya dengan pasti. Setelah berpikir demikian, Kalen mulai menarik napas dalam sekali lagi dan berteriak, menyuruh sang pelindung untuk menghancurkan musuh. Jinwo berbalik, menyadari bahwa lawannya bergerak sesuai perintahnya. Saat Bracken mengangkat tinjunya ke udara, dia melompat langsung ke arah Jinwo. Dia kemudian menghantam ke bawah di tempat Jinwo berdiri, tetapi Jinwo dapat menghindari serangan itu. Jinwo tersenyum, berkata bahwa ancaman sebenarnya adalah bocah itu. Saat Bracken datang, Jinwo berkata bahwa pantas saja orang bodoh ini begitu canggung saat bertarung. Jinwo kemudian menghindari serangan lain, lalu melompat ke udara untuk menghindari serangan berikutnya dari Bracken. Kemudian, dengan cepat Jinwo menendang wajah Bracken dengan sangat keras, membuat giginya rontok dan banyak darah keluar dari mulutnya. Saat Bracken jatuh ke lantai, Leviadon berteriak, mengatakan bahwa Jinwo berhasil bertahan dari serangan tanpa henti Bracken dan bahkan berhasil melancarkan serangan balik. Melihat itu, Lina tertawa sinis dan berkata bahwa Jinwo pasti terinspirasi setelah melawan Marcel. Namun, Marcel berpikir bahwa itu tidak mungkin, karena dirinya sudah menghadapinya secara langsung, jadi ia tahu pasti. Bagi seorang pemula tekniknya mungkin terlihat mirip dengannya, tetapi keterampilan Jinwo benar-benar berbeda level sejak awal. Bahkan jika Jinwo menggunakan pengekang, dirinya tidak akan pernah benar-benar menang. Sementara itu, Kalen yang melihat Bracken terkapar berkata bahwa pelindung itu tidak mungkin kalah dari seorang pemula. Dengan marah, Kalen kemudian berteriak, menyuruh sang pelindung untuk melepaskan hukuman ilahinya. Mendengar itu Jinwo pun bertanya-tanya, apakah dia pikir serangan yang diberikan dengan suara keras akan berhasil padanya. Saat Jinwo sedang berkata demikian, tiba-tiba terdengar suara yang menyuruh Jinwo untuk mundur saat dia menghindari serangan yang membuatnya lengah. Setelah menghindar dari serangan tersebut, Jinwo napak bingung dengan suara barusan. Kemudian, sembari menghindari serangan Bracken,
Jinwo bertanya-tanya siapa itu barusan. Tidak mungkin, mungkinkah pria itu? Tanyanya penasaran. Di sisi lain, Kalen bertanya-tanya apakah Jinwo menyadari sesuatu, lalu mengatakan bahwa sudah terlambat, dan menyuruh Bracken untuk terus memberikan hukuman ilahi di atas segalanya di dalam arena itu. Saat Bracken terus mengumpulkan energi di depannya seperti sebuah spirit bom kecil, Jinwo memahami bahwa jika mereka mengatakan itu ditujukan pada arena, berarti segala sesuatu di dalamnya termasuk dalam zona serangan. Benar saja, saat serangan itu terlepas, Bracken mulai menutupi seluruh arena itu dengan serangannya. Semua orang terlihat khawatir pada Jinwo, bertanya-tanya apakah dia akan mampu bertahan kali ini. Leviadon juga berkomentar, berkata bahwa dampak serangan itu terlihat mengerikan. Bertanya apakah Jinwo akan selamat dari serangan kali ini. Namun, ternyata Jinwo tidak bisa menghindari serangan tersebut, dan serangan itu membuat separuh tubuhnya hancur. Jinwo kemudian berkata bahwa dirinya tidak percaya lawannya menggunakan metode serangan sebrutal ini, sesuatu yang sama sekali tidak dirinya duga, lalu dia mulai jatuh pingsan ke lantai. Melihat itu Kalen langsung berteriak, mengatakan bahwa mereka sudah menang. Saat Bracken berjalan maju, semua transferister berkata bahwa sang pelindung benar-benar tak terkalahkan. Saat Jinwo masih tak sadarkan diri, Bracken sudah berada di sampingnya, tetapi lengannya mulai terurai. Di sisi lain, Kalen berteriak, menyuruhnya untuk mengakhiri ini sekarang juga. Namun, Bracken tidak melakukannya, dan Kalen bertanya-tanya apa sebenarnya yang dilakukan Bracken karena dia mulai menyembuhkan Jinwo, memberinya energi. Jelas Kalen bingung dengan apa yang dirinya lihat, karena dirinya belum mengeluarkan perintah apapun, lalu bertanya apa yang Bracken lakukan. Ternyata, Bracken adalah sosok yang berbicara pada Jinwo sebelumnya, yang menyuruh Jinwo untuk mundur, dan kini dia memberi isyarat agar Jinwo bangkit. Ia terus-menerus meminta Jinwo untuk berdiri, bahkan ia meminta tolong pada Jinwo agar menghabisinya sekarang juga. Melihat itu Leviadon kemudian berkata bahwa Jinwo tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak. Di sisi lain, Lina menyadari bahwa jika ini berlanjut lebih lama, pertarungan ini akan berakhir. Jinwo tentu saja masih jatuh tertelungkup, tetapi ia mulai melihat semacam kenangan yang terputar. Dalam kenangan itu, banyak transferi berkata bahwa mereka telah melahirkannya, sang pelindung legendaris, dan bahwa memungkinkan untuk menyerap energi ratusan ribu orang. Itu adalah saat Bracken kecil membuka matanya, membuat semua orang bersemangat, berkata bahwa seorang pelindung telah lahir untuk melindungi planet mereka dan setidaknya mereka akan bebas dari monster. Bracken lalu menutup matanya dan ketika dia membukanya lagi, dia melihat Kalen yang berkata bahwa mereka telah menguasai aliran kekuatan kosmo sejak zaman kuno. Saat ini mereka telah menguasai kekuatan kosmo sepenuhnya untuk mengendalikan energi individu dan hal itu memungkinkan mereka memusatkan energi guna menyembuhkan luka atau mentransfernya ke orang lain untuk memperkuat kekuatan mereka. Saat ini, Bracken telah diinfus dengan energi 300.000 orang menggunakan kemampuan ini. Dan karena sumber energi sebesar itu bisa membebani tubuh Bracken, mereka saat ini menggunakan perangkat khusus untuk menyegelnya. Untuk melepaskan segel, mereka harus menggunakan trompet pembebasan. Pada saat itulah dia akan menjadi pelindung yang perkasa. Saat Kalen sedang menjelaskan itu pada seseorang, Bracken tiba-tiba mulai menutup matanya, dan Kalen bertanya apakah dia benar-benar tertidur. Saat dia membukanya lagi, dia melihat monster raksasa di depannya dan tangannya terayun ke depan, mulai menebas monster itu, memotong salah satu tentakelnya. Terlihat, sekarang Bracken mulai menguasai kekuatan itu sepenuhnya. Kalen lalu bertanya padanya, bagaimana rasanya menjadi prajurit terkuat karena inilah kekuatan pelindung, seorang prajurit yang diinfus dengan energi seluruh rakyat mereka. Bracken kemudian mencoba mengatakan bahwa dia tidak bisa bergerak dengan kehendaknya sendiri, dan Kalen berkata bahwa itu wajar karena dia tidak akan bisa mengendalikan begitu banyak kekuatan sekaligus dengan segera, dan itulah sebabnya dirinya akan berada di sini untuk mendukungnya dengan trompetnya, dan bahwa Bracken tidak perlu khawatir karena pikiran dan kepribadiannya masih utuh. Meski mungkin sekarang terasa tidak nyaman, Bracken akan terbiasa segera dan dia akan mengandalkannya mulai sekarang. Kemudian, monster lain tiba-tiba menyerang dan terlihat para transferi berlarian menyelamatkan diri. Salah satu transferi kemudian menunjuk ke suatu tempat, menyuruh yang lain untuk melihat, karena sang pelindung telah datang. Di sisi lain, terlihat Bracken melompat dari atas dan menghantam tenggorokan monster itu. Melihat itu, semua orang mulai meneriakan, hidup pelindung, saat Bracken melayang membawa kepala monster itu. Kemudian,
Di benteng planet Transferi, kantor pertahanan pusat, Kalen bertanya kepada seseorang apakah benar ada yang menyuruhnya bertarung tanpa merusak kota sama sekali, karena itu sepenuhnya mustahil. Terlihat di sana ada lelaki tua yang sedang duduk dan berkata, bahwa setiap kali Kalen melakukan penugasan, kerusakan pada area sipil sangat besar, dan sumber energi pelindung tidak lain adalah warga mereka sendiri. Jadi, meminimalkan kerugian pada mereka adalah sebuah kewajiban. Lalu ia menanyakan pada Berken apakah itu benar. Berken pun mengangguk, mengatakan bahwa dirinya akan lebih berhati-hati lain kali. Mendengar itu, Kalen langsung menyuruhnya untuk berhenti setuju dengan semua omong kosong itu. Saat Berken akhirnya siuman, ada monster yang langsung menuju Kalen dan Kalen menyuruhnya sadar dan melihat ke sini. Tepat sebelum monster itu memakan Kalen, Berken menghentikannya dengan meletakkan tangannya di wajahnya, dan Kalen berteriak, menyuruhnya melemparkan monster itu agar menjauh darinya. Namun, Berken mulai mengingat perkataan lelaki tua itu, tentang bagaimana sumber energinya adalah warga sipil, jadi meminimalkan kerugian adalah tanggung jawab mereka. Namun, Kalen bertanya-tanya mengapa Berken hanya diam, lalu menyuruhnya untuk melemparkan monster itu. Kalen lalu dengan marah menyuruh Berken untuk menyerang, bahkan ia memanggilnya idiot. Akhirnya, Berken melakukannya, melemparkan monster itu ke depan, lalu menghantamnya dengan energi yang sangat besar, hingga benar-benar menghapuskan makhluk itu. Lalu, penglihatan Berken mulai menghilang kembali. Kemudian, terdengar Kalen bertanya sekali lagi, jika pria tua itu memberinya satu kesempatan lagi, dirinya akan membuktikannya padanya. Namun pria tua itu menolak, berkata bahwa dia sudah mencapai batasnya dan menyuntikkan energi lagi adalah tindakan yang ceroboh. Kalen tetap memaksa, berkata bahkan jika itu hal yang ceroboh, siapa yang akan peduli, karena bukankah tidak ada artinya apakah monster itu mati sekarang juga. Kalen kemudian menjelaskan, jika saat kompetisi membawa mereka maju ke tahap berikutnya dari peradaban, Berken tidak akan menjadi monster seperti itu, dan mereka akan bisa memulai kembali dari awal. Akhirnya, pria tua itu menerima permintaan dari Kalen, dengan alasan bahwa Kalen terus memaksa. Saat itulah, Jinwo mendapatkan kembali kesadarannya. Ketika Berken memohon agar dia mengakhiri hidupnya, Jinwo menyebutnya idiot, dan menghajarnya langsung di wajahnya, dan terlihat serangan itu benar-benar memberikan dampak yang luar biasa. Setelah itu, Jinwo meminta Berken untuk tidak berbicara seperti itu kepadanya, dan meminta Berken untuk langsung bicara pada orang-orang di sana. Melihat itu, Kalen terlihat sangat marah, hingga urat-urat di kepalanya keluar. Sementara Jinwo, ia tersenyum senang, lalu berkata bahwa senjata bangsa Transferi sepertinya punya banyak hal yang perlu dikatakan. Melihat Jinwo bangkit, Lina mulai berteriak, mengatakan bahwa dirinya tahu Jinwo masih hidup dan dia percaya padanya. Sementara itu, Kalen berkata bahwa jika saja Berken tetap diam, mereka pasti sudah menang. Dia lalu bertanya, apakah Berken menyadari apa yang telah dia lakukan. Namun, Berken membalas dengan mengatakan bahwa dirinya tidak ingin melanjutkan lagi. Kalen marah, memintanya berhenti bertingkah seperti anak kecil padahal dia adalah pelindung mereka. Bertanya apakah dia mengerti berapa banyak usaha dan sumber daya yang telah diinvestasikan padanya. Menyuruhnya bangun dan mengalahkan musuh demi masa depan mereka. Mendengar itu, para Transferi mulai marah, berteriak pada Kalen, lalu bertanya padanya apakah pantas dia berbicara seperti itu kepada pelindung mereka. Kalen pun dengan tegas menjawab, bahwa mereka tidak tahu apa-apa dan lebih baik mereka diam. Akan tetapi, tiba-tiba Berken dengan nada lirih bergumam, bahwa dirinya tidak lagi dibutuhkan untuk masa depan mereka. Jelas Kalen terkejut, lalu bertanya apa yang dia bicarakan. Kembali ke masa lalu, terdengar Kalen bertanya mengapa dia harus berhenti memasok energi, mengatakan bahkan jika mereka terus meningkatkannya, itu hampir tidak cukup untuk menyembuhkan lukanya. Pria tua itu kemudian berkata dia tahu, itulah mengapa mereka melanjutkan proses pembuangan sebagai gantinya. Kalen pun bertanya apa maksudnya pembuangan, dan pria tua itu berkata bahwa Kalen pasti tahu sama sepertinya, bahwa monster yang mereka kalahkan hari ini adalah yang terakhir dari jenisnya. Pria tua itu kemudian menjelaskan bahwa secara publik itu dikenal sebagai makhluk mutan, tetapi hanya mereka yang tahu, bahwa mereka semuanya adalah eksperimen proyek pelindung yang gagal di masa lalu. Dengan kata lain, saat monster terakhir jatuh, tidak ada lagi ancaman. Mendengar itu, Kalen bertanya apa yang harus mereka lakukan jika mereka tidak bisa berpartisipasi dalam turnamen YSP, dan pria tua itu berkata bahwa para tetua sudah memutuskan, jika mereka tidak perlu lagi berpartisipasi dalam turnamen tersebut.
Bahkan jika keputusan itu datang dengan konsekuensi di masa depan, dan bahkan jika mereka menanggung penghinaan menjadi peradaban tingkat rendah, ini adalah pilihan yang tepat bagi mereka. Kalen marah, bertanya apa maksudnya dengan mereka. Padahal Berken yang bertarung untuk mereka adalah bagian dari peradaban mereka. Pria tua itu lalu berkata bahwa Kalen berbicara tidak masuk akal, lalu menjelaskan bahwa benda itu bukanlah makhluk hidup, melainkan itu adalah senjata yang diciptakan melalui eksperimen. Tidak lebih, tidak kurang. Pria tua itu lalu lanjut berkata, bahwa untuk mempertahankan kepribadiannya, kekuatan hidupnya terus dibutuhkan. Ia kemudian bertanya, jika bukankah Kalen sudah menyadari batas-batas dirinya sendiri? Namun Kalen tetap memaksa, berkata bahwa dirinya ingin satu kesempatan lagi. Hanya satu kesempatan lagi untuk bertarung yang ia butuhkan. Kembali ke masa sekarang, Berken berkata bahwa perannya adalah melindungi planet dari monster, dan sekarang perannya sudah selesai. Akan tetapi, Kalen mulai marah, mengingat kembali teman Berken saat mereka masih muda dan betapa bahagianya mereka saat bersama. Kalen kemudian menggenggam erat trompetnya, lalu dengan keras berteriak, omong kosong macam apa ini? Satu-satunya yang benar-benar layak menikmati kedamaian bukanlah orang-orang di tribun ini, tapi kau. Jika kau maju hingga ke babak final dan peradaban kita naik level, tubuhmu yang belum lengkap, bahkan bentukmu yang berubah, itu semua bisa diperbaiki. Jadi, kumohon, berdirilah. Mendengar itu, Berken mulai melakukannya, dan Kalen berteriak lebih keras dari sebelumnya, mengatakan bahwa sekarang dia harus bertarung untuk dirinya sendiri dan bukan untuk orang lain. Kemudian, Berken mulai memancarkan begitu banyak energi, hingga mulai mengirimkan gelombang kejut hanya dari tekanannya. Melihat itu Jinwo tersenyum, berkata bahwa ini yang membuat menjadi menarik. Sekarang, Berken terlihat lebih besar dari sebelumnya, bahkan seluruh tubuhnya diselimuti dengan aura biru pekat. Jinwo lalu berkata bahwa wujudnya sekarang tak sebanding dengan boneka bodoh yang bertarung untuk orang lain tadi. Saat Berken telah berubah menjadi wujud pelindungnya, Kalen berteriak, memberitahunya bahwa mulai sekarang ini adalah pertempuran habis-habisan. Leviadon pun ikut berkomentar, berkata bahwa Berken benar-benar telah menjadi energi itu sendiri, dan ia menganggap jika wujudnya luar biasa. Tiba-tiba, Berken menghantam arena, dan serangan itu hampir menghancurkan seluruh tempat di sana. Dan jika bukan karena perlindungan yang sudah dipasang, itu mungkin akan langsung runtuh. Leviadon kemudian berkata jika satu serangan saja pasti cukup untuk mengakhiri pertandingan ini. Namun sekali lagi, Jinwo bisa menghindari serangan itu, namun ia tidak membalas serangan dari Berken. Leviadon kemudian bertanya-tanya, apakah itu karena serangan fisik tidak lagi bisa menyakitinya? Saat Leviadon terus berbicara, Jinwo menatap tangannya, berkata bahwa hal itu sama sekali tidak penting. Jinwo lalu menatap Berken, dan terlihat tanda biru mulai terbentuk di bawah matanya. Jinwo pun mulai menyerap kekuatan kosmo Berken, dan terlihat tangannya mulai bersinar biru. Berken kemudian datang untuk menyerang, dan Jinwo mulai menggunakan kekuatan itu untuk melontarkan dirinya ke segala arah. Berken terus mencoba menghalaunya, tetapi tidak berhasil, karena Jinwo dengan kekuatannya saat ini dengan mudah menembus setiap serangan yang dilancarkan Berken. Melihat itu Kalen berteriak, menyuruhnya agar dia tidak menyerah. Namun, Jinwo terus menghindar dan memukul Berken ketika dia bisa. Kalen jelas merasa cemas, karena ia pikir bahwa Berken hanya butuh satu pukulan untuk menang. Di sisi lain, beberapa alien bertanya-tanya mengapa manusia bumi itu tiba-tiba berhenti, bahkan Kalen menyadarinya. Ia lalu tersenyum, berpikir jika tidak perlu terburu-buru dalam hal ini. Saat Jinwo mulai terengah-engah, terlihat bahwa dari serangan-serangan yang dia lakukan, sebenarnya dia tidak melakukan apa-apa selain melukai dirinya sendiri alih-alih Berken, karena lengannya sekarang benar-benar hilang. Kalen lalu berteriak, menyebut Jinwo bodoh, mengatakan bahwa tubuh Berken sekarang adalah tungku yang dipenuhi energi dari banyak orang. Jadi, tidak mungkin Jinwo bisa menahannya. Di arena, Jinwo terus-menerus menghindari serangan Berken dengan cara melompat ke udara. Menyadari ada kesempatan, Kalen menyuruh Berken untuk menghabisi Jinwo dan menyelesaikan serangan ini sekarang. Sementara itu, tangan Jinwo mulai berasap saat Berken mulai menembakkan serangan napasnya. Namun, Jinwo tiba-tiba tersenyum, berkata bahwa dialah yang bodoh, karena dirinya tidak pernah berniat menghindar sejak awal. Setelah berkata demikian, Jinwo terbang langsung menuju sinar itu. Melihat itu, Auran berkata bahwa dirinya tidak percaya Jinwo akan membuang hidupnya di saat terakhir.
Auran lalu berkata bahwa dirinya memiliki harapan besar. Tapi apa yang dilakukan Jinwo itu memalukan. Akhirnya, serangan dari Jinwo dan Berken pun saling bertabrakan, hingga mengguncang seluruh arena dengan ledakan besar. Sementara itu di suatu tempat, terlihat seorang dewa yang sedang membuka matanya. Ia kemudian mengatakan bahwa sepertinya ada seorang petarung luar biasa yang muncul. Ia juga berkata bahwa untuk memancarkan energi seperti ini di babak penyisihan, arahnya tak lain adalah distrik milik Leviadon. Dewa itu kemudian berdiri dan mulai melangkah pergi, berkata bahwa sudah lama sejak dia melihat saudaranya. Dia adalah dewa dari bangsa yang sama seperti Leviadon, bangsa En Sapien, yang merupakan perwakilan peradaban peringkat 1.